Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlia Nurhasana dengan NIM I1A 220018. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sintaksis dalam bahasa Arab. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai apa itu sintaksis? Jika belum mengetahui, yuk simak penjelasannya. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan sintaksis? Sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata san dan tatien, yang artinya adalah menempatkan. Nah, sedangkan secara etimologis, sintaksis itu adalah artinya menempatkan kata menjadi kelompok kata atau sebuah kalimat. Nah, sintaksis ini juga mendeskripsikan bagaimana sebuah kalimat itu dibangun dari sebuah kosakata. Selain itu, sintaksis juga mendeskripsikan mengenai kelas kata, yaitu seperti adverbia, adjektiva, nomina, dan numeralia. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi sintaksis di dalam bahasa Arab. Nah, tentu teman-teman juga pada bingung ya, apa sih sebenarnya fungsi dari sintaksis di dalam bahasa Arab itu? Nah, untuk penjelasannya, yuk kita simak penjelasan dari fungsi-fungsi sintaksis di dalam bahasa Arab. Nah, fungsi-fungsi sintaksis di dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Yang pertama itu ada al-marfu'at, yang kedua ada al-mansubat, yang ketiga ada al-majrurat, dan yang keempat itu ada tawabi atau pengikut. Nah, yang pertama itu adalah masuk ke al-majrurat terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan al-majrurat itu kan tentu asing ya bagi kita, sebenarnya apa itu al-majrurat. Nah, al-majrurat itu adalah di mana akhir baris setiap kalimat itu beri'rabkan rofa. Nah, al-majrurat ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada isim kana, khobar inna, kemudian mubtada dan khobar. Nah, saya akan memberikan satu uh, contoh dari al-majrurat, yaitu mubtada dan khobar. Contohnya adalah Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Nah, Muhammad itu sebagai mubtada, sedangkan qaimun itu adalah sebagai khobar, di mana mereka itu akhir barisnya itu adalah rofa ya, beri'rabkan rofa. Nah, jadi mereka itu digolongkan menjadi al marfu'at seperti itu. Nah, fungsi yang kedua, fungsi yang selanjutnya itu adalah al-mansubat, di mana akhir baris setiap kata itu beri'rabkan nasab. Nah, al-mansubat ini juga dibagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada isim inna, khobar kana, kemudian ada maf'ul bih dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya. Nanti di lain waktu kita bisa jabarkan lagi insya Allah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh nih yang maf'ul bih atau sebagai objek ya. Contohnya adalah Muhammadun yaqra'ul Qur'anan. Muhammad sedang membaca Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sebagai yang disebut dengan al-mansubat, yaitu akhir katanya berharokat beri'rabkan nasab ya. Kemudian kenapa sih Al-Quran itu bisa menjadi nasab gitu ya? Karena Al-Quran itu kan isi mufrad ya, jadi dia bisa berubah menjadi al-mansubat gitu. Nah, untuk fungsi yang ketiga itu ada al-majrurat, di mana baris akhir dari kata itu beri'rabkan jar. Nah, al-majrurat ini juga dibagi lagi nih menjadi dua bagian. Yang pertama, majrur dengan huruf jar, dan yang kedua, majrur dengan idhofah. Nah, saya akan memberikan contoh
al-majrurat yang majrur dengan huruf jar. Contohnya seperti jalastu 'alal kursiyyi. Saya duduk di atas kursi. Nah, al-kursi di sini, alal kursi di sini itu adalah majrur dengan huruf jar ya, karena sebelum kata al-kursi itu adalah huruf jar. Jadi, al-kursi itu adalah majrur dengan huruf jar. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada tawabi atau pengikut. Nah, sebenarnya tawabi ini dia tidak termasuk ke dalam fungsi dari sintaksis dalam bahasa Arab karena dia itu tidak memiliki i'rab yang pasti di dalam sebuah kalimat itu. Jadi dia itu fungsinya hanya mengikuti dari kalimatnya. Jadi dia tidak memiliki i'rab yang pasti. Nah, tawabi ini itu juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada na'at, yang kedua ada altaf, yang ketiga ada taukid, yang keempat ada badal. Nah, saya memiliki satu contoh dari tawabi ini, yaitu dari contoh na'at. Contohnya itu alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja ada kitab yang baru. Tuh, jadi sebenarnya tawabi ini itu hanya pengikut ya, bukan sebagai fungsi asli dari sintaksis gitu. Jadi dia tidak memiliki i'rab pasti, hanya mengikuti kalimatnya saja. Bagaimana gitu. Nah, mungkin itu penjelasan materi sintaksis di dalam bahasa Arab dari saya. Dan mungkin banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang mungkin juga saya lakukan di dalam pembuatan materi ini. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Jazakumullah khairan, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.